zikir itu ibadah yang no limit. Zikir ibadah yang no limit. Semua ibadah itu ada limitnya, ada batasnya, kecuali zikir. Jadi tidak ada batasnya. Anda banyak, Anda sedikit, tidak ada masalah. Tidak zikir pun ya tidak apa-apa. Ya, tapi gak bois. Ya. Tidak zikir pun tidak apa-apa. Anda tidak baca sholawat tidak apa-apa, kecuali yang diwajibkan. Ya. Kecuali yang diwajibkan seperti di dalam sholat atau seperti syahadat itu wajib. Tapi tidak wajib Anda membaca tasbih, membaca zikir apa, tidak wajib. Itu begitu. Tapi dia bisa dibaca kapan saja. Dia itu seperti air. Zikir itu seperti air. Dia ditaruh botol jadi botol. Ditaruh di gelas jadi gelas. Dia ditaruh dimanapun, ya dia menyesuaikan. Dia tidak ada tempat, selalu ada tempat, selalu bisa. Tidak tertutup dengan waktu, tidak tertutup dengan apapun. Contohnya, orang mau zikir sambil tidur, boleh. Tapi orang sehat mau sholat sambil tidur, zuhur, ya tidak boleh. Kan sehat, tidak boleh. Orang lagi renang, zikir, bisa. Orang lagi renang, sholat, tidak bisa. Orang lagi datang bulan, baca Quran, tidak boleh. Orang lagi datang bulan, sholat, tidak boleh. Orang lagi datang bulan, puasa Ramadan, tidak boleh. Tapi orang datang bulan, jangankan bulan, matahari, planet, semua, suruh datang semua. Tetap boleh zikir, ya. Tetap boleh zikir, tetap boleh. Sehingga zikir itu tidak terhalang oleh apapun. Jadi waktu itu tidak menghalangi seseorang untuk berzikir. Apapun, tidak ada sebabnya. Datang bulan berzikir boleh. Mau tidur berzikir boleh. Masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi itu masih harus zikir kita. Anda kalau mau mandi junub kan harus niat. Nah, begitu. Sehingga zikir itu tidak ada batasan. Kemudian zikir itu juga bisa dilakukan dalam jumlah yang banyak sekali boleh. Ditambah-tambah boleh. Tapi ibadah lain tidak boleh. Ramadan ya selama bulan Ramadan. Idul Fitri, hari raya Idul Fitri Anda tidak boleh puasa walaupun Anda niatnya itu kepingin tidak mau berubah dari Ramadan, tetap haram. Tapi zikir, Anda mau zikir 1000, 1 juta, 20 triliun boleh, kan boleh. Anda sholat sehari 5 kali, subuh 2, Anda tambah 1, haram. Zikir tidak ada batas nih. Itu jadi zikir ini satu yang unik. Karena makanya Allah itu memberi kita satu amalan yang kalau dijalankan itu membuat kita tidak boring. Makanya mau Imam Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana, beliau mengatakan memang disengaja oleh Allah zikir itu dibikin macam-macam karena Allah tahu bahwa kita itu sifatnya bosenan. Makanya ada zikir tasbih, yaitu mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Ada lagi zikir yang seperti mengucap la ilaha illallah. Ada lagi yang zikirnya itu mengucapkan sholawat kepada Nabi. Sholawat Nabi juga zikir. Mengingat Nabinya Allah itu sama juga mengingat Allah. Terus kemudian ada juga seperti mengagungkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar dan selanjutnya. Kemudian ada juga seperti zikir-zikir yang digunakan ketika akan melakukan atau setelah melakukan sesuatu. Seperti sebelum dan sesudah makan. Ada zikirnya. Ya, ada zikirnya. Pergi di perjalanan, di tempat yang menakutkan atau dalam keadaan yang kurang sehat, ada semua wiridnya. Nah, itu ada keutamaannya khusus. Maka di sini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an di antaranya wasabbih wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, dan sebutlah nama Tuhanmu sore dan pagi. Sebut pagi petang. Dan dari malam hari sujudlah dan bertasbihlah. Jadi malam yang panjang.
Kalau bisa sepanjang malam. Allah juga berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah kepada Allah. Ya. Sebelum terbitnya matahari dan sebelum maghrib. Sebelum maghrib dan sebelum terbitnya matahari. Wa idbarun nujum, juga inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwa qila. Wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Banyak berzikir kepada Allah, mengingat. Mereka juga disebutkan oleh Allah orang yang ahli zikir itu tatajafa junubuhum 'anil madaji. Lempeng mereka, lempengnya ini tidak sering untuk nempel di tempat tidur mereka. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, karena mereka banyak berdoa, banyak berzikir. Jadi seperti tidak gak wawu cara Jawa ini. Lempengnya gak wawu sama kasur. Enggak seneng. Lempengnya itu sama ranjang, ini lempeng. Apa lempeng bahasa Indonesianya? Lemping. Apa? Lempeng itu bahasa Indonesianya apa? Samping badannya. Bukan, bukan di sini. Nggak ada, Mas. Kalah bahasa Indonesia ini, kalah. Ya, sepanjang setelah ketiak sampai pinggul ini, kalau bahasa Jawa namanya lempeng. Ini kan lempeng semua ini. Ini bukan rusuk. Kalau rusuk kan di sini. Kalau perut samping kan di sini. Kalau pinggang kan di bawah. Kalau ini kan ujung lengan, pergelangan lengan. Tapi kalau dari sini sampai pinggirnya saja itu namanya lempeng bahasa Indonesia. Nah, lempeng mereka itu tidak akur dengan ranjang, bahasanya begitu. Kenapa? Karena mereka banyak berzikir kepada Allah. Ya, repotnya kalau enggak gak akur tapi mengkurap turun. Orang yang tidurnya tengkurap itu seperti tidurnya setan. Jangan sampai tidur begitu. Kecuali kalau sudah tertidur. Jadi berangkat tidur itu lempeng sebelah kanan dipakai untuk tidur. Tapi kalau sudah tidur kan kita tidak bisa ngatur, ya. Dan juga disebutkan oleh Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan mereka yang melewati malamnya dengan sujud dan berdiri seperti Rasul hingga kaki bengkak. Begitulah diantara pujian Allah kepada orang yang selalu mengingat Allah, khususnya dengan berzikir dan beribadah. Maka disebutkan di sini, kata Imam Ghazali, bahwa di antara yang disabdakan Rasul di dalam riwayat Ibnul Mubarak, ya, dan Imam Tabrani dan Imam Hakim, bahwa Rasulullah bersabda, ahabbu ibadillah, yang paling dicintai hambanya Allah, ilallah, di sisi Allah, alladzina yura'una syamsa wal qamara wal adilla li dzikrillah taala, yang selalu menjaga atau memperhatikan, ya, yang selalu memperhatikan pergerakan matahari, pergerakan bulan, dan bayang-bayang. Untuk apa? Untuk zikir kepada Allah. Itu termasuk hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekarang pagi, ya sekarang aja, bodoh, sekarang itu latif. Katakanlah mau maghrib, sekarang waktunya roti atas. Sekarang sudah maghrib, sekarang roti padat. Sekarang malam, berarti sekarang begini. Sekarang siang, berarti Hizbun Nasr. Itu di antara ahabul ibad ilallah, yang paling dicintai hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan, fala tadzunanna, jangan sekali-kali kamu pikir bahwa maksud tujuan Allah mencipta pergerakan matahari dan bumi dan bulan dan planet ini semua, syams wal qamar husban mandumun murattab, itu bumi, langit, kemudian bintang-bintang untuk bisa membantu manusia, ya. Di antaranya juga bintang itu membantu orang-orang yang berlayar. Mereka yang berlayar juga bisa melihat bintang sebagai cara berlayar mereka. Kan kakek moyangku seorang pelaut.
Jadi misalnya di laut mereka mau cari jalan, kalau ada bintang mereka bisa tahu, oh mestinya arah kita itu sana, itu barat, sini, begitu. Kan laut kan air semua. Ya, masih jenengan hebat masalah etan kulon, coba di tengah laut mana etannya? Tidak bisa. Bintang itu yang bantu, karena ada rasi-rasi tertentu yang membuat kita bisa tahu, oh ini barat, ini timur, itu ada. Itu juga bantuan dari Allah. Tapi katanya Imam Ghazali bahwa tujuan dari diciptakannya itu bukan cuma untuk ayyusta'ana biha ala umuri dunia, bukan untuk urusan duniawi itu. Matahari panasnya, malam kasih bulan, itu bukan untuk itu. Bal itu rafa biha maqadirul awqat, untuk supaya diketahui dengannya batasan-batasan waktu. Di antaranya batasan-batasan sholat. Subuh itu terbitnya fajar sodik, ya fajar sodik. Cuma kita tidak tahu fajar sodik itu yang mana, bentuk modelnya ya, pernah jenengan ngenteni Jawa di fajar. Kalau malam wis nunggu adzan aja enak wis. Adzan sudah, kan adzan itu fajar sodik sudah menyingsing. Iya, sehingga orang misalnya tidak adzan di satu daerah, itu orang bisa tahu. Katakanlah di satu daerah ada perkemahan, terus kemudian tidak ada yang bawa handphone. Mau sholat subuh gimana caranya? Lah kan tidak tahu. Mulai terlihat matahari itu mulai membiru langitnya, masih biru-biru muda aja. Oh berarti sudah subuh. Nanti misalnya fajar sodik ya apa? Ya, kalau fajar sodik karena ketindan ini ada. Fajar sodik tidak tahu, tapi langit sudah mulai membiru. Ah ini berarti sudah mulai subuh. Nah, ketika sudah mau dhuhur bagaimana? Paling tidak kalau ada orang yang paham pakai pakai seperti kayu, kemudian kalau bayang-bayangnya sudah seperti barangnya, oh berarti sebentar lagi sudah masuk dhuhur. Dan mulai berubah dia, berarti dhuhur. Nanti asar begitu, maghrib begitu masih merah, ini berarti kira-kira sudah masih maghrib. Merahnya sudah mulai mau menghilang, nah ini memang isya ini. Hilang sama sekali berarti sudah isya. Itu tujuannya begitu. Sebetulnya bukan tujuannya itu untuk begini. Wah ini shift pagi masuk shift siang masuk shift. Bukan untuk itu. Karena shift itu akan hilang nanti. Diciptakannya semuanya itu supaya orang ini tetap mengetahui bagaimana mengingat kepada Allah. Fatashtagila fiha bita'ati wa tijarat lidaril akhirah. Tujuannya untuk apa? Dagang akhirat. Ya dulu ke alaihi qauluhu ta'ala. Maka dengan hal itu ayat dari Allah itu firman dari Allah diantaranya adalah yang menunjukkan bahwa dari ja'ala laila wa nahara khilfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Dan ialah yang menjadikan lailan wa nahara, ya, perbedaan langit malam dan pagi kan berubah terus, ya, tidak pernah keliru, jamnya sama. Ya, kalau di Indonesia misalnya 12, mungkin di Eropa berbeda, tapi ya segitu itu. Kenapa? Supaya jadikan liman aroda kepada orang-orang yang berhendak ayat dzakar untuk mengingat Allah, au aroda syukur atau ingin bersyukur kepada Gusti Allah. Jadi itu diantaranya begitu. Itu keutamaannya dzikir. Makanya Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa hambamu yang paling hebat? Siapa seorang ahli sodako yang paling hebat ya Rasul? Yang banyak sodakonya. Siapa ahli perang jihad yang paling baik ya Rasul? Yang banyak sodako, yang banyak zikirnya. Siapa seorang yang ahli sholat yang paling baik, ya, yang sholat dan banyak zikirnya. Siapa orang yang qiyamul lail yang paling baik? Yang qiyamul lail dan banyak zikirnya. Oh ya Rasulullah, jadi semua itu jadi hebat karena zikir. Iya. Jadi semua amal itu jadi jos kalau amal itu dibarengi dengan berzikir kepada Allah. Ya, semoga bisa istiqomah zikir. Ma qalla wa kafa khairu mimma kathura wa alha, kata Rasul. Sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada banyak tapi rok-rok asam. Sekarang zikir, besok tidak, 2 hari lagi tidak, 4 hari berikutnya langsung 1000 kali. Besok lusa lagi kosong.
Nah, yang sebelahnya enggak 10 tapi teriak tiap hari, itu lebih baik. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, diistiqomahkan. Dan diantara zikir yang insya Allah paling diterima adalah bersolawat. Ya. Bersolawat itu paling besar kemungkinan untuk diterima. Solawat kepada Nabi itu satu zikir, ingat Allah, ingat Rasul, yang kemungkinan besar diterima paling tingkat tinggi itu adalah zikir solawat kepada Nabi Muhammad. Jadi orang kalau bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu diterima oleh Allah. Karena orang kan mengucap salam. Nah, mengucap salam kan harus disampaikan. Amanat ini. Dan Allah tidak akan menahan untuk tidak menyampaikannya kepada Rasul. Jadi kalau saya dapat amanat, Mas tolong kirim salam ke fulan, Anda kan harus nyampaikan. Gila mungkin? Nah Allah kalau dikasih amanat ya nggak mungkin tidak disampaikan sama Allah. Kan Allahumma, ya Allah, sholli, tolong sampaikan sholawat. Itu kan masih minta tolong ke Allah. Nah, seperti kita itu, ya bukan berarti kita itu kayak ngerepoti Gusti Allah, bukan. Wong sholawat itu perintahnya Allah. Nah, cuman kalau kita mengucap sholawat kepada Nabi, seperti kita itu memberi amanat kepada Allah. Ya Allah, tolong kirim salam ke Nabi Muhammad. Dan tidak mungkin oleh Allah tidak disampaikan. Kenapa? Lah amanat. Nah, manusia ini kalau tidak melakukan amanat, ya kan nanti ditanya sama Allah. Bahkan ketika Isra Mi'raj pun kan ada gambaran bahwa orang yang tidak melakukan amanat itu adalah orang yang akan menyesal yaumil qiyamah. Nah, sehingga Allah mendapat amanat dari hambanya untuk menyampaikannya kepada Nabi. Tidak mungkin dan disampaikan. Jadi misalnya sholawatnya itu kurang ikhlas, ya tetap disampaikan, mau amanat. Misalnya orang kirim salam sama ibu ya, nggak enak kalau ngomong. Ya jenengan harus menyampaikan, Mas itu kirim salam. Bahkan untuk kirim salam ke orang bohong pun boleh. Misalnya orang itu si fulan dengan fulan kurang akur, lagi banyak masalah, terus jenengan bohong. Fulan itu kirim salam sama jenengan. Masuk sih? Iya Mas. Masya Allah. Ya Mas. Tapi mungkin itu dengan niat untuk islahu dzatil bain, ya, mengislahkan dua orang yang berseteru, itu boleh mengucap. Itu Mas kirim salam sama jenengan. Masalahnya sini ngomongin konwinginane mari ngaji kan. Goro kan. Loh. Ya, orang mengislahkan dua golongan itu baik, ya. Sehingga mengucapkan orang kalau kirim salam ya harus disampaikan, kecuali kalau kirim salamnya maksiat sama yayangnya. Kirim salam ya jangan sampaikan. Kecuali kalau jangan nyeleding yayangnya, ya enggak. Lah ya kan begitu. Orang harus menyampaikan salam. Nah, tapi Allah kalau Anda kirim salam ke Nabi Muhammad, tidak mungkin tidak disampaikan. Pasti disampaikan, itu amanatnya. Jadi orang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu karena dia mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Orang-orang bersolawat meminta kepada Allah, ya Allah tolong kirimkan salam dan solawat kepada Nabi Muhammad. Allah mendapat amanat dari panjenengan, ya, maka akan disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun tidak ikhlas, tetap disampaikan. Tapi yang ikhlas mengucapnya pasti jauh lebih baik. Tapi kalau sholawat, walaupun kurang ikhlas, ada sedikit riak, akan disampaikan kepada Allah, kepada Rasul, akan tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena itu seperti amanat. Nah, kita kalau dapat salam untuk menyampaikan kepada orang kan harus disampaikan selama tidak maksiat. Maka Allah juga akan menyampaikan sholawatnya kepada Nabi Muhammad, dan itu pahala. Itu tingkat sholawat zikir yang termasuk paling tinggi. Kenapa? Karena Allah pun juga melakukannya. Dengan cara mengangkat derajat Rasul, para malaikat mendoakan Nabi Muhammad SAW, kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu zikir yang merupakan satu amalan diperintah oleh Allah, diawali dengan cerita bahwa Allah juga melakukan. Tapi zikir yang lain juga harus dilakoni, istighfar. Rasulullah sehari 100 kali baca istighfar 100 kali. Ada riwayat lain 70 kali. Kemudian subhanallah bihamdi subhanallah nanti itu 2 kalimat ringan di lidah, berat di timbangan, dicintai Tuhan. Subhanallah bihamdi subhanallah nanti itu
adalah macam-macam ya, insya Allah kita bisa istiqomah. Amin ya robbal